khususan ila musannif hadzal kitab asy-syekh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim wa ila kutubi hadzal zaman wa sa'iril awliya'i syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bi mahabbatihi wa ihtasu arwahahum bi syuhudi 'azamatihi wa hayya'a asrarahum li hamli aba'i ma'rifatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman bi qadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz, segenap jamaah salat maghrib Masjid Ar-Raudhah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan rutinan kita, istiqomahan kita untuk thalabul ilmi, ya, mencari ilmu, yaitu untuk ilmu bekal dunia dan akhirat. Bagaimana mengilmuni iman kita, bagaimana mengilmuni keyakinan kita, bagaimana mengilmuni amal kita, ibadah kita dan seterusnya. Karena tanpa ilmu amal kita tidak sah, gitu ya. Alhamdulillah kita masih ditakdirkan Allah diberikan kesempatan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan barokah dari kitab ini. Amin Allahumma amin. Insyaallah kita lanjutkan. Ini halaman mana nih? Oh ini 300. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa a'in. Rotok lali nih. Wa amrusani, kayaknya ini ya. Iya, perkara yang subhat kemarin. Jadi kemarin kita menghindari perkara-perkara yang haram dan menghindari perkara yang subhat. Ya, seperti yang disampaikan kemarin. Bahwa boleh jadi kita memang menghindari objeknya, ya, bendanya ini kita tahu oh ini haram, ini halal, tapi yang justru di zaman seperti sekarang ini yang paling harus diwaspadai adalah cara kita mendapatkan yang halal itu. Barangnya halal tapi cara mendapatkannya haram. Dengan menzolimi, dengan ghosab kemarin ya. Ghosab itu haram. Jadi memakai hak orang lain tanpa seizin orang tersebut. Meskipun terakhir-terakhirnya ngomong, maaf Pak tadi sandalnya saya pakai. Itu gosap, maksudnya itu. Loh aku tapi ngomong akhir-akhir, ya itu sudah gosap. Itu sudah haram. Jadi kalau memang itu bukan milik Anda jangan dipakai. Nah ini ya, jadi mencari rezeki dari tanah yang bukan miliknya. Tanahnya negara, tanahnya KAI, ya, tanahnya TNI, tanahnya Pemkot dan sebagainya. Tanpa seizin dari yang punya, tanpa ada akad, ini tanahnya digunakan ini sewa apa bagi hasil atau bagaimana lah, itu kan mempengaruhi keabsahan atau minimal keberkahan daripada rezeki kita. Nah itu dihindari. Kalau memang kita kebetulan usahanya, dagangannya kok di tempat umum yang itu milik pemerintah, ya izin, minta izin kepada yang berwenang, boleh enggak saya jualan di sana?
ada sewanya kah? Kalau nggak ada ya sudah saya tinggal buka lapak boleh ya. Ya sudah monggo. Kalau anggar buka lapak ya. Di halte seperti kemarin. Totolan ini di halte, bayangkan. Jualan di halte. Bareng diobrak minta ganti rugi. Nah, ini kan gimana ya? Nah, itu kan rezekinya juga berpengaruh. Karena Anda mengambil rezeki itu duitnya halal, tapi cara mengambilnya itu yang bermasalah gitu ya. Maka rezekinya juga bermasalah. Kalau rezekinya bermasalah, dimakan itu jadi daging yang bermasalah. Maka hal-hal seperti itu dihindari, ya, dihindari. Wal amru sani yang kedua, adamul ikhtirazi minal muamalatil fasidati. Usahakan untuk menjaga kalau orang itu tidak berhati-hati ya. Kemarin dia tidak meneliti keharaman, kesubhatan. Dia juga orang yang tidak meneliti untuk menjaga muamalah. Muamalah itu penggawaian apa ya? Pekerjaan al-fasadati yang tidak sah, ya, rusak keabsahannya. Wal makruhati atau yang dimakruhkan. Wala tabi wala tashtari illa bisighatin sahihatin. Maka jangan berdagang kecuali dengan akad atau sigot yang sah. Wala ba'sa bil mu'atati fil muhaqqarati, dan sesuatu yang tidak wala ba'sa tidak ada darurat, tidak ada bahaya bil mu'atati dengan membeli sesuatu yang remeh ya. Mungkin kita nggak menyangka ternyata itu ada unsur-unsur yang tidak sah di dalam jual belinya. Ini salah satu fikih yang agak jelimet ya. Di dalam fikih muamalah itu paling banyak lika-likunya, karena muamalah ini kan berkembang, ekonomi berkembang, ya, keuangan berkembang, sehingga setiap zaman, setiap masa itu selalu dibutuhkan fatwa-fatwa pembaharuan terus. Wajtanibul ghash wal kidb, jadi hindarilah di dalam transaksi muamalah itu untuk menghindari sesuatu yang mengaburkan ya, di dalam transaksi. Wal kidb, dan bohong. Wal khalfa, dan sumpah-sumpah palsu. Aku temen lu, mboten nutut niki kulaane 10.000 niki, padahal ya gak 10.000. Atik sumpah-sumpah bareng. Nah, itu bisa jatuhnya bisa haram dalam transaksi. Mendingan kan bilang aja, waduh Pak, lek harga segitu nggak nutut Pak. Nah, sudah enak kan. Nggak nutut batinya, gak nyucuk wis gitu aja. Nggak usah aku ki kulaane 10.000 padahal gak 10.000. Wal khalfa, dan sumpah-sumpah ala silai, atas barang dagangan itu, silahnya. Wala taktum aiban fi silatika, dan jangan menyembunyikan aib keburukan fisil atika di dalam dagangan kita, barang yang kita perdagangkan. Ini sulit sekali ya Bapak Ibu ya. Kalau jenengan menjual HP yang dia habis kecemplung sama air tapi masih nyala, kira-kira bilang nggak itu kalau handphone ini habis nyemplung air Pak gitu. Atau mobil misalnya ya. Bekas banjir, bekas tabrak gitu kan, dia akali ya apa caranya pembelinya ini nggak ngerti kalau itu bekas banjir, bekas tabrak, itu haram ya. Imam Abu Hanifah itu pendiri madhab Hanafi, beliau itu ulama tapi konglomerat jual beli orang kaya lah ya, jual beli baju ya. Jadi mungkin punya toko di
apa namanya di mall atau di PGS, kalau zaman sekarang mungkin di Tanah Abang itu punya stand besar dan ramai sekali di Baghdad dulu. Sehingga Imam Abu Hanifah ini terkenal kalau dagang itu ya karena ulama ya. Jadi kalau bajunya itu ada keburukannya itu diterangkan. Ini enggak sempurna ini apa namanya sakunya agak ada robek sedikit diterangkan. Apa kalau istilah sekarang itu ya? Jadi ada cacat barangnya, ada cacatnya. Sekarang kan ada juga kalau dijual beli online itu kan barang defect gitu ya. Defect kalau nggak salah. Jadi barang ini ada cacatnya, dijual lebih murah. Nah itu bagus. Saya dengar-dengar di Shopee gitu ya dari ibu-ibu. Jadi kenapa barang ini murah? Karena barangnya barang defect, ada cacatnya. Cacatnya mana? Ditunjukkan sama penjualnya, difotokan, divideokan. Nah ini, kalau normal harganya sekian, dia tunjukkan. Nah itu bagus. Jadi harus diterangkan sejelas-jelasnya. Jangan sampai begini, oh nggak ngerti aku pokoknya tak dol, wong ngecek gak ero ya wis rezekiku. Itu haram itu ya, pedagang yang seperti itu haram. Harus menjelaskan. Saya pernah Pak ini nabrak apa Pak? Nabrak uwit. Tapi enggak sampai jeru nang mesin Pak, cuman bempernya saja. Enggak apa-apa diterangkan. Jadi bempernya ini sudah spet ulang. Jadi diterangkan. Itu Anda akan sama-sama enak dan Anda terhindar dari perkara yang haram. Lau tala'a alaihil mustari lawitol akang lamun weruh alaihi ing atase aib. Ya, kalau kita nggak tahu ya nggak apa-apa sih. Habis dijual handphonenya rusak Pak. Lu pada saat tak pakai nggak apa-apa Pak, beneran ya. Kan nggak ada yang tahu. Misalnya kayak lampu gini kan nggak ngerti. Lampu ini matinya kapan kan nggak ngerti ya. Pas dicek ya nyala dan saya pakai ya nyala. Tapi lah kok dilalah digawa mulai kok mati. Jadi di luar apa namanya? Kuasa kan gitu ya. Ada hal-hal komponen-komponen yang memang kita nggak tahu itu kapan rusaknya, yaitu sepenuhnya resiko dari pembeli. Nah, itu pembeli ya juga harus cerdas Pak. Kadang-kadang tuku mobil begitu misalnya ya, terus lupa iki kok lampunya mati. Ya lampu iku sopo Pak sing iso ngerti kapan mati ini? Iki kayak ngalang-ngalangi dukun. Jadi pembelinya kadang yo ngawur. Penjualnya juga harus jujur, pembelinya juga harus ya, pinter juga. Jadi ngerti mana yang ini wilayahnya orangnya sudah jujur kemarin ya wis iki wayahe rusak, salah itu bekas. Lam yastariha bidzalika as-samani wahdar kullal hadari minal muamalati birriba. Lam yastariha lam mongko ora gelem tuku sapa mustariha bidzalika kelawan mengkono-mengkono rego. Atau dengan harga kesepakatannya menjadi batal ya, karena kalau sudah diterangkan semuanya, saya sudah menerangkan semuanya plus minusnya ya, barang ini oke, sudah sepakat karena bisa jadi batal ya kalau tidak sesuai dengan kesepakatan, tidak sesuai deskripsi. Nah itu kalau misalnya sekarang jual beli online kan gitu ya, kok nggak sesuai dengan deskripsi batal, makanya bisa dikirim balik harus. Ya, jadi dulu tahun 2011 atau mungkin 2010 ya, awal mula ada jual beli online. Dulu belum ada Shopee Pak ya, belum ada apa seperti sekarang Tokopedia dan sebagainya, masih website. Ya, jadi website misalnya toko baju ya www.tokobaju. Awal mula ada itu. Para ulama sudah berkumpul untuk menentukan sebetulnya berdagang online ini boleh apa enggak. Itu. Karena orangnya enggak bisa melihat barangnya kan. Padahal di dalam hadis Nabi kalau kita mengacu secara tekstual ya, itu harus ada sil'ah tadi, harus ada kudono barangi. Enggak boleh orang itu enggak nyekel barang itu enggak oleh. Sampai membeli pohon mangga yang belum berbuah itu kan nggak boleh. Itu kayak beli kucing dalam karung, nggak ngerti rupanya, nggak boleh.
Ya, sehingga waktu itu kontroversi juga. Jual beli online itu boleh apa enggak gitu. Tapi semakin berkembang, awalnya haram. Semakin berkembang karena ya pokoknya enggak mengandung unsur gharar ya. Karena selain harus ada sil'ah, hadis Nabi itu juga di dalam hukum jual beli itu Nabi melarang orang yang jual beli tanpa menerima barangnya. Kan itu masih dikirim toh. Lah proses dikirim itu kan belum diterima. Tapi kita sudah transfer, sudah bayar. Nah, itu juga, dulu juga kontroversi Pak. Kecuali kalau barangnya datang terus transfer. Tapi nggak ada yang berani kan pedagang. Barangnya dikirim buyar dagangan ini. Gitu. Nah, sehingga apa jaminannya orang jual beli online itu? Ya kalau barangnya rusak bisa dikirim lagi dan sebagainya itu. Sehingga fatwa itu akhirnya melihat kontekstualnya, melihat ilatnya. Oh, asalkan diterangkan secara detail, ada videonya, ada gambarnya, fotonya harus jelas, deskripsinya harus detail, ya kan? Ukurannya, berapa sentinya, berapa beratnya, misalnya kalau ada berat harus diterangkan secara detail baru boleh. Tidak boleh ada unsur gharar dan pembeli berhak untuk kalau tidak sesuai deskripsi untuk mengembalikan. Itu sesuai sudah syariah. Dan akhirnya sekarang berkembang pesat kan itu ada banyak marketplace itu ya, banyak online. Wahdar kullal hadari minal muamalati birriba, dan hati-hati takutlah kalian untuk berjual beli, berdagang, aktivitas ekonomi yang dengan jalan riba. Fa innahu min akbaril kabair, karena sesungguhnya riba itu adalah salah satu dosa dari dosa-dosa besar, minal kabair. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. Ini ada menarik ya, kalau saya jadi ingat. Kalau ada kalimat qala Allah Ta'ala, biasanya kan ada sebagian dari ustadz kita itu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Jadi qala Allah Ta'ala a'udzubillahi itu ada satu kitab itu menerangkan, saya lupa kitabnya. Kalau sudah menyebut qala Allah Ta'ala atau Allah berfirman, tidak boleh diikuti dengan ta'awud. Kalau mau ta'awud sebelumnya, sebelum kata Allah. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim qala Allah Ta'ala boleh. Tapi kalau qala Allah Ta'ala terus ta'awud itu enggak boleh. Biasanya kan banyak ya ustadz atau penceramah kita seperti firman Allah dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Lalu membaca ayatnya. Itu enggak boleh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzarul ma baqiya minar riba in kuntum mu'mini. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian dan takwalah kepada Allah, wazaru, dan hendaklah meninggalkan kalian ma baqiya kepada barang yang minar riba, termasuk di dalam riba, in kuntum mu'minin, kalau memang kalian itu beriman, kalau kalian mukmin semuanya. Fa in lam taf'alu fadzanu bi harbin minallahi wa rasuli. Jadi hati-hatilah, takutlah kalau kalian itu akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Untuk orang-orang yang memakan riba ini, wa qad la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sungguh-sungguh melaknat akilar riba, para pemakan riba, wa mukilahu, dan orang-orang yang menjadi wakilnya, wa katibahu, dan yang mencatat, menulis administrasinya, wa syahidahu, dan yang menjadi saksi atas transaksi riba. Wa jumlatul qaul fi riba annahu yahrumu bai'un naqdi bimislihi. Secara kesimpulan, riba itu awalnya adalah adanya pertukaran yang diharamkan antara yang sepadan.
Jadi kal fiddo bil fiddo, seperti emas dengan emas, perak dengan perak, wal khintoti bil khintoti, gandum dengan sesama gandum, wal mad'umi bimislihi, dan semacamnya, bahan-bahan makanan semacamnya. Illa mislan bimislin yadan. Jadi awal mulanya justru riba itu dilarang itu karena ada proses ekonomi barter yang jenisnya sama. Emas dengan emas, perak dengan perak. Atau gandum dengan gandum, beras dengan beras. Lalu ada kelebihan di situ. Karena kata riba itu kan sebetulnya apa definisi riba? Menurut para ulama itu kan az-ziyadah, adanya kelebihan atau tambahan. Itu. Dan ini masih sampai sekarang masih terus terjadi dialektika ya. Jadi masih kontroversi. Kenapa? Karena ulama umumnya terbagi menjadi dua. Itu tentang menyikapi riba itu. Para ulama sepakat kalau riba itu haram, sepakat Pak. Tidak ada yang tidak sepakat. Riba itu haram. Cuma kemudian berbedanya adalah apakah semua kelebihan itu riba? Nah itu. Gampangannya kalau sekarang apakah semua bunga itu riba? Nah itu berbeda ulama. Satu berpendapat semua kelebihan, semua bunga itu riba. Kelompok yang satu. Kelompok yang kedua, tidak semua kelebihan, tidak semua bunga itu riba. Ndelok-ndelok. Umumnya terbagi dua ini. Sehingga menyikapi, misalnya langsung saja menyikapi perbankan itu juga berbeda kan. Fatwa ulama itu. Perbankan itu apakah semua produk perbankan itu riba? Gitu. Yang haram itu perbankannya atau kelebihannya, bunganya? Kalau semua bunga dari produk perbankan itu riba, lalu bagaimana dengan kita yang punya rekening? Tabungan biasa. Itu kan tabungan biasa sekarang itu juga ada masuk apa? Uang yang masuk kan? Apa itu uang, apa istilahnya ya? Bukan bunga sih. Apa bunga ya? Apa? Jadi dia kadang cuma 1% atau 0, sekian persen itu, tapi ada. Ya rekening biasa itu bukan deposito, bukan tapi selalu ada. Nah kalau berarti kalau seluruh rekening itu haram, ada enggak orang sekali enggak punya rekening kira-kira? Meskipun dia pedagang di pedesaan pun sekarang itu pakai QRIS ya. Ya, itu kan ada. Kalau dia menghukumi semua produk perbankan haram, berarti banknya haram. Itu konsekuensinya fatwa itu sangat kompleks, Pak. Berarti yang bekerja di situ juga haram, karena tadi kan disampaikan ya, yang mencatat, yang menyaksikan itu, yang mencatat, yang mewakilkan itu juga haram. Berarti kan seluruh komponen yang ada di bank itu haram, tellernya, CS-nya itu rezekinya haram semua tuh. Nah, apakah begitu berarti? Atau hanya produk tertentu? Kan gitu ya. Jadi perdebatannya kan intens ya di situ. Dan sejak munculnya perbankan ini menjadi riba, itu menjadi topik yang hangat dari tahun ke tahun ya. Apalagi sekarang ada cryptocurrency dan sebagainya, masya Allah, lebih ribet lagi. Nah, sehingga sekarang sampai muncul bank syariah kan gitu ya. Ada orang yang mengatakan kalau bank konvensional riba Pak, tapi kalau bank syariah enggak riba. Padahal ketika saya tanya balik, induknya bank syariah Indonesia itu kemana induknya? BI kan, Bank Indonesia.
Bank Indonesia itu syariah apa enggak? Enggak. Uangnya masuk sana Pak, masuk BI ditransfer lagi. Kan kalau memahami proses kan begitu. Berarti kan uangnya bank syariah ini kena ke bank konvensional dikembali. Ada proses pembungahan juga di situ. Bagi bayanan. Ya. Kalau ulama yang berpendapat tidak semua bunga itu riba, ya, melihat kepada karena ada item di dalam hadis dan di dalam Quran itu adalah ada unsur penindasan di dalam praktek riba zaman dulu itu ada penindasan Pak. Jadi dia satu roksul mal ada pertumbuhan harta dari yang memberikan hutang itu luar biasa. Jadi ada afan mudho'afa di dalam surat Al-Imran itu. Bunganya berbunga, lalu berkali-kali lipat. Bunganya berbunga, bunganya ini berbunga lagi itu maksudnya. Ada afan mudho'afa. Dan tidak bisa diketahui endingnya di mana. Dulu tidak ada, waktu awal praktek zaman Nabi dan sahabat ya, praktek riba itu tidak ada jatuh temponya. Tidak diketahui kapan, pokoknya lek kon utang ana bungae. Bungae piro? Ya ono sakmene. Nek telat gak dikandani, itu maksudnya. Tidak ada syarat dan ketentuan yang dijelaskan di depan. Agak berbeda dengan praktek perbankan sekarang, gitu ya. Dijelaskan semuanya, bunganya sekian Pak, flat, fluktuatif, sekian tahun. Mampu enggak? Enggak makso. Kalau sampean mau ya silakan. Berarti kan sukarela. Kalau dulu dia tidak dijelaskan praktek awalnya, ya, riba itu. Beda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang semuanya kalau lewat perbankan ya, kalau lewat pinjaman pribadi saya kurang tahu. Apa itu yang pinpri ya. Pinjaman pribadi. Jadi utang pribadi tapi lek rong minggu balik sakmene. Itu bahaya itu. Itu banyak yang mengatakan yang berfatwa kalau pinpri itu jelas ada unsur ribanya lebih kental daripada bank. Kalau bank itu memang dia yang menawarkan, ya. Beda dengan praktek riba zaman dulu. Kalau bank menawarkan, samain titip uang ke saya dalam bentuk deposito maksudnya, kan titip tuh. Banknya yang menawarkan tuh. Kalau sampean titip uang ke saya sebulan, 6 bulan, setahun tak kasih lebihan sekian. Banknya menderita nggak? Ada penindasan nggak di situ? Orang yang funding, yang titip deposito itu merasa dia menindas bank atau enggak? Enggak kan? Banknya malah dikasih reward kok. Kalau 1 miliar lebih bisa nego Pak nanti. Gitu ya. Kalau umumnya kalau di bawah 500 juta bunganya 7% misalnya deposito. Tapi kalau uang Anda 1 miliar nanti nego langsung dengan RO-nya atau manajernya dan sebagainya. Bisa minta 10% deal sudah. Jadi unsur penindasannya di mana gitu. Sehingga ini loh yang menjadi perdebatan. Ini saya bukan menentukan jenengan silakan kembali ke keyakinan masing-masing ya kan. Karena lakum dinukum waliyadin. Jadi lana amaluna walakum amalukum. Ya terserah. Jenengan kalau ikut yang semua bank haram, semua produk perbankan ya silakan. Tapi kalau saya ikut yang lihat-lihat dulu. Kalau mungkin yang sampai saat ini jelas itu kan yang difatwakan misalnya oleh MUI, oleh Nahdlatul Ulama, oleh Muhammadiyah itu kan kalau kartu kredit yang bunganya berbunga. Jadi sampai tidak diketahui gulungnya sehingga si penghutang itu tidak tahu ini bunganya ditebus masih ada bunga lagi, ada pajak lagi, ada denda lagi dan seterusnya. Nah itu. Kalau untuk produk-produk deposito, saham itu kan sudah ada fatwa MUI. Sudah boleh. Jadi itu boleh saham itu. Orang jual beli saham. Ya, konteksnya karena itu seperti orang memang tidak ada wujud tapi itu dititipkan. Jadi dulu ada kasus seperti di zaman ulama siapa itu kan setelah masa tabi'in ada titip seperti praktek jual beli saham itu. Titip walaupun tidak kelihatan tapi dia bisa memantau. Kalau mau ambil ya ada barangnya gitu. Saham saya berapa ada nilainya. Keluar seperti surat dan sebagainya itu kan ada. Jadi saham boleh
deposito boleh. Untuk yang berkeyakinan tidak semua produk bank itu haram. Kalau jenengan berkeyakinan haram ya monggo. Karena kalau semua pertambahan atau ziyadah ya, kelebihan itu haram. Misalnya ada orang, saya memberikan hutang pada orang tahun 2010 itu 5 juta. Ya, dia pinjam saya 5 juta. Karena ini pribadi ya, saya nggak ada jatuh tempo misalnya. Ya cuman dia janjikan kapan ya, kalau ada ya ada. Ternyata diganti uangnya, dibayar lunas itu tahun 2024 sekarang. 5 juta tahun 2010 itu saya bisa daftar kuota haji. Tahun 2024 ini 5 juta tidak cukup untuk bayar kuota haji. Nah, itu kira-kira setara enggak tuh? Nah, berarti kan persoalan ekonomi sekarang beda dengan persoalan ekonomi zaman dulu. Dulu tidak ada inflasi. Tidak ada penurunan nilai mata uang. Karena dulu pakai dinar sama dirham, emas sama perak. Ya udah stabil aja gitu. Sehingga kalau utang sekian ya balik sekian bisa. Kalau 2010 saya ngutangi orang 1.500.000, dikembalikannya ternyata sekarang tahun 2024 1.500.000. 1.500.000 zaman 2010 saya bisa korban kambing, sekarang nggak cukup karena kambing sekarang 3 juta. Berarti ada reduksi nilai, bukannya nambah malah ada reduksi. Ada penyusutan. Bagaimana itu misalnya? Nah, sehingga hitung-hitungan bunga bank itu sebetulnya bukan untuk ziyadah. Satu mungkin dia keuntungan tapi juga memperhitungkan inflasi tadi dan penurunan mata uang. Sehingga kalau KPR, kan biasanya KPR nih, ada orang yang enggak anti KPR soalnya. KPR itu riba itu kan begitu. Tapi kan bank ngitungnya seperti tadi logikanya ya. Kalau rumah itu diutang 20 tahun kan, GPG ini dulu waktu abah saya beli 2005 itu 40 juta. 2004 apa ya? 40 juta sekitar 50 juta. Sekarang nilainya berapa? Harga GPG di sini. Yang kayak blok G ini. 600-an loh kan. Berapa kali lipat? Kan itu dihitung sama banknya kan. Kalau ketemunya sama, ya udah. Nah, ini semoga menggugah karena beragama juga harus ada unsur rasionalnya juga, Pak. Jadi tidak sekedar tekstual. Kan harus dipertimbangkan juga. Artinya betapa tidak mudahnya menjadi ulama ya begitu. Jadi serba dilematis gitu. Gak gampang mengeluarkan fatwa itu, gak gampang. Ya. Seperti tadi contohnya, nilai itu dibelikan rumah bisa, dibelikan kambing dulu bisa, sekarang nggak bisa. Nah, ukurannya apa? Ya mendingan dulu diutang kambing aja. Engkau balik no kambing, kambing balik kambing, diutang rumah balik rumah, karena tidak ada penyusutan. Itu lebih enak kan? Gitu. Lah kalau nggak ada lebihan seperti tadi juga. Ya itu yang diperhitungkan bank kan di sana. Nah, meskipun nanti ada biaya administrasi, ada biaya harus transport untuk membayari ini dan itu, sehingga itu masuk kepada keuntungan bank itu kan. Intinya kan nggak gampang gitu ya pada persoalan-persoalan ekonomi zaman sekarang itu. Sehingga ada seorang ulama kontemporer, kalau nggak salah namanya Muhammad Syahrur itu. Beliau berpendapat begini, semua bunga bank itu, dia berpendapat tidak semua bank itu kan riba. Ukurannya berarti apa? Kata Muhammad Syahrur, bunga bank itu dinilai riba kalau dia itu sampai mencapai 100% bunganya. Jadi utangnya 100 juta harus dikembalikan 200
juta dalam tempo sekian. Dalam tempo saya lupa berapa itu fatwanya beliau. Jadi dalam tempo singkat dia sampai 100%. Nah, masalah tempo ini juga nanti berdebatkan. Kenapa kok temponya 1 tahun? Kenapa kok temponya 2 tahun? Itu kan menjadi perdebatan. Karena mengingat adanya tadi penurunan harga, ada inflasi dan sebagainya. Jadi memang sulit. Kalau tidak mencapai 100%, berapapun bunga bank itu belum riba itu menurut Muhammad Syahrur. Jadi sangat dialektikanya sangat luas ya perdebatan tentang riba ini. Sejak ada munculnya zaman ekonomi perbankan itu memang agak sulit ya mengikuti itu. Maka ya sudah, kembali saja, fatwa itu kan tidak mengikat. Maksudnya karena ada perbedaan ya tidak mengikat. Kalau ijma ya, wungkul menyikapi sesuatu ya Anda tidak boleh khilaf pada ulama. Tapi kalau di kalangan ulama sendiri ada perbedaan dan seolah-olah terbelah dua, Anda boleh milih. Mau milih yang A atau milih yang B, silahkan. Tapi Anda harus ngelmoni. Kenapa kok ini berfatwa begini? Kenapa kok ini berfatwa B? Kenapa kok ini berfatwa A? Anda harus ngelmoni. Supaya nanti kalau ternyata Anda ikut yang salah, misalnya Anda bisa mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Logika hukumnya di mana? Sama ikuti fatwa itu. Ya, rasionalisasinya, alasan-alasannya apa? Dibaca aja nggak apa-apa. Sekarang kan banyak bisa diakses ya. Komisi Fatwa MUI atau Muhammadiyah atau NU itu ada keputusan Basul Masailnya apa. Sampai sekarang di kalangan Basul Masail Nahdlatul Ulama menyikapi kripto itu juga beda-beda. Ada yang haram, ada yang halal, ada yang haram kalau kondisi tertentu, halal. Jadi karena memang nggak gampang, sangat tidak mudah. Cryptocurrency itu sekarang masih kontroversi juga. Nah, ini riba juga persoalan klasik. Ya seperti tadi. Emang zaman sekarang gimana sih? Emang ada orang yang nggak pakai bank gitu ya, nggak pakai rekening. Masjid aja sekarang pakai rekening kok. Mau sedekah pembangunan pakai rekening. Tapi kan bank syariah, yaitu tadi bank syariah itu induknya tetap Bank Indonesia BI yang bukan syariah. Malah dulu enggak jadi deh. Soalnya ada kamera. Rahasia soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mad'umi bin naqdi dan kayaknya bukan ini. Wala riban fi bai'il hayawan bil hayawan, dan tidak ada unsur riba kalau perdagangan atau barternya itu antara hewan dengan hewan. Kambing dengan kambing atau kambing dengan sapi. Wasaubi dengan saubi, baju dengan baju. Wal mad'umi bin naqdi, dan bahan makanan bin naqdi dengan berbelanja kalau beli bahan makan. Wa iyyaka, dan takutlah engkau wal ihtikaro, untuk menimbun barang. Nah ini ya. Wahwa, karena yang dimaksud dengan menimbun barang itu adalah antastaria to'aman, Anda membeli, contohnya membeli bahan makanan, ta'zumu ilaihi, dengan jumlah yang banyak, dan ta'zumu ilaihil hajatu, itu merupakan kebutuhan umum. Wa tudakhiruhu biniyatil ghala, dan kita menimbun itu sengaja dengan niat al-ghala, untuk nanti dijual secara berlipat-lipat. Jadi hukum menimbun itu haram. Menimbun itu apa? Misalnya dalam kondisi langka. Ya. Kalau tidak dalam kondisi langka itu ada yang mengatakan tidak masalah, asal tidak menimbulkan krisis ekonomi. Jadi kalau orang rumahan begini nimbun, misalnya minyak goreng, seberapa sih minyak goreng yang dimasukkan dalam rumahnya itu, nggak ngefek kan ke ekonomi. Nah, tapi kalau minyak goreng itu ditimbun oleh para pengusaha
pabrik-pabrik produsen minyak goreng sehingga minyak goreng langka di pasaran. Ketika langka kemudian harganya melambung. Harganya melambung, Anda jual, keuntungannya berkali-kali lipat, itu haram. Itu seperti tahun 2022 kalau nggak salah ya. Ada peristiwa langkanya minyak goreng. Setelah pemerintah menyetujui untuk penghapusan ambang batas atas harga minyak goreng, ternyata minyak goreng muncul di Alfamart dan Indomaret. Di supermarket muncul semua. Nah, itu ada indikasi waktu itu ada penimbunan. BBM mau naik harganya, nah, diinfokan tanggal sekian naik, itu pasti orang akan berbondong-bondong untuk nimbun. Makanya kalau BBM naik itu tidak boleh diumumkan tanggalnya, tidak boleh. Ya sudah, harus per tanggal berapa dirahasiakan. Tiba-tiba besok subuh orang berangkat kerja sudah naik, supaya tidak terjadi itu tadi, praktek penimbunan. Atau dulu misalnya zaman Covid ya, orang lagi butuh masker karena kebutuhan terhadap masker. Tiba-tiba banyak orang yang dagang masker itu ditimbun. Nanti kalau sudah harganya kira-kira naik di pasaran, dikeluarkan. Itu juga haram, meskipun perorangan. Jadi ketika kondisinya krisis dan itu kebutuhan umum, pasti akan terjadi gejolak di masyarakat secara ekonomi. Jadi kebutuhan umum itu apa ya, banyak, yaitu tadi minyak goreng, beras, terutama bahan makanan. Kemudian BBM itu kan juga kebutuhan umum sekarang ya, kebutuhan dasar. Kemudian kemarin kayak kondisi pandemi, ada hand sanitizer, ada masker, itu menjadi kebutuhan umum dalam tempo atau masa tertentu. Nah, menimbun itu untuk mencari keuntungan itu haram. Hati-hati. Kalau pas nimbunnya itu tidak ada niat, ya pokoknya aku ini nanti tak jual nantilah. Sekarang masih ada jualan lain misalnya atau apa itu ya, tidak diniati untuk itu. Tiba-tiba pas dia jual, pas lagi langka-langkanya, loh kok regane mundak? Nah itu beda lagi. Tapi kalau jenengan sudah tahu kondisi ekonomi sulit, paceklik, lagi krisis, masyarakat lagi cari kemana-mana, Anda menimbunnya haram. Ya, jadi haram itu. Menimbun apapun ya menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Wal amru salis, dan yang ketiga, al inhimaku fi syahawatid dunya. Untuk kita kecanduan pada kesenangan-kesenangan duniawi. Wat tabassutu fi malzuzatiha, dan sengaja untuk ya mencari kelezatan-kelezatannya. Fa inda zalika yas'urul wara' wa yadikul hal fa inna hadza sarafun. Fa inda zalika, maka yang sedemikian itu yas'uru wara', akan sulit untuk bersikap wara'. Ya, jadi kita temanya ini adalah wara'. Wara' dari yang haram, yang subhat, wara' dari yang tadi menimbun dan sebagainya. Sudah isya, wallahu alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada nurnya, ada sirinya di hati kita semua. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna
بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.